Radioterapi atau disebut juga dengan terapi radiasi adalah suatu terapi yang menggunakan energi radiasi pengion yang secara umum ditujukan untuk membasmi atau mengontrol pertumbuhan sel maligna atau sel kanker. Sedangkan onkologi radiasi adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penggunaan radiasi pengion dalam manajemen terapi kanker. Sedangkan dokter yang mempelajari bidang ini disebut sebagai dokter onkologi radiasi atau radiation oncologist. Dalam bidang kerjanya, seorang dokter onkologi radiasi akan menggunakan radiasi pengion yang berasal dari sumber energi X-ray, contohnya pesawat LINEC atau Linear Accelerator, atau dari sumber radiasi alamiah, contohnya kobalt atau cesium, iridium, dan sebagainya. Ada dua macam sumber radiasi pengion. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik, contohnya foton atau sinar X atau X-ray. Alat yang biasa dipakai adalah LINEC atau Linear Accelerator. Gelombang elektromagnetik yang lain bersumber dari zat radioaktif atau sumber radiasi alamiah. Contohnya kobalt 60 ini menghasilkan gamma ray atau sinar gamma. Sumber radiasi yang lain yaitu partikel, ada alpha partikel, beta partikel atau elektron contohnya, kemudian proton, heavy ion, dan neutron. Terapi radiasi diberikan dengan dua cara. Yang pertama eksternal atau external beam radioterapi. Kita biasa menggunakan pesawat LINEC atau kobalt 60, di mana ada jarak antara sumber radiasi dengan target radiasi. Di mana jarak antara sumber dengan target radiasi itu sekitar 80 sampai 100 cm. Yang kedua adalah brachytherapy, adalah suatu radiasi di mana sumber radiasi dekat atau kontak langsung dengan tumor atau target radiasi, atau bisa dimasukkan secara interstisial ke tumor atau target radiasi. Radiasi bekerja membunuh sel kanker dengan menyebabkan ionisasi pada molekul-molekul penting di dalam sel. Proses ionisasi tersebut akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, kematian, atau hilangnya kemampuan sel untuk proliferasi atau bereproduksi. Target dari terapi radiasi adalah kerusakan pada struktur paling penting dari sel, yakni DNA. Apabila DNA sel rusak, maka akan terjadi kerusakan, kematian, atau gangguan proliferasi dari sel, sehingga pertumbuhan sel kanker akan bisa dihambat atau terjadi eradikasi dari sel kanker. Efek radiasi pada DNA terbagi menjadi dua, yakni efek langsung apabila radiasi pengion berinteraksi langsung dengan DNA dan menyebabkan kerusakan pada DNA. Yang kedua adalah efek tidak langsung apabila radiasi pengion tidak berinteraksi langsung dengan DNA, namun mengionisasi molekul air pada sitoplasma sehingga terbentuk radikal bebas. Radikal bebas inilah yang akan berinteraksi dengan DNA dan merusaknya. Jenis kerusakan DNA yang terjadi akibat radiasi dapat bermacam-macam, antara lain cross-link damage, base damage, single strand break, dan double strand break. Jenis kerusakan yang bersifat letal atau mengakibatkan kematian adalah double strand break. Sedangkan jenis kerusakan DNA yang lainnya akan memberikan kesempatan pada sel untuk menjalani proses perbaikan atau repair. Apabila proses repair atau perbaikan tidak berjalan dengan baik, maka diharapkan sel kanker akan masuk ke dalam proses kematian lainnya seperti autofagi, mencerna dirinya sendiri, apoptosis atau kematian sel terprogram, senescence apabila sel kehilangan kemampuan proliferasinya secara permanen, dan mitotik katastrofe apabila sel yang mengalami defek pada kromosom atau DNA memasuki fase mitosis dan pada akhirnya berujung pada kematian sel. Radioterapi bertujuan membunuh sel klonogen kanker tanpa menimbulkan komplikasi yang serius pada jaringan sehat sekitarnya. Sebagai dasar digunakannya terapi radiasi adalah adanya perbedaan respon atau efek radiasi antara sel tumor atau jaringan tumor dengan jaringan sehat sekitarnya.
Jadi radioterapi itu secara umum digunakan sebagai salah satu manajemen pada malignansi atau kanker. Adapun indikasi diberikannya radiasi antara lain yang pertama adalah sebagai terapi definitif. Maksud dari terapi definitif itu adalah bila mana suatu tumor itu sifatnya radiosensitif, jadi mudah dibunuh oleh radiasi. Atau yang kedua, bila tumor tersebut dia tidak dapat dijangkau oleh pembedahan karena mungkin letaknya terlalu dalam. Nah, pada tumor-tumor yang seperti itu bisa dilakukan radioterapi definitif. Contohnya adalah pada kasus karsinoma nasofaring. Lalu juga bisa dilakukan secara definitif pada kanker serviks stadium lokal lanjut, yang dimana stadium tersebut 2B atau 3B itu tidak dapat dilakukan operasi. Kemudian untuk indikasi radiasi yang kedua adalah untuk tujuan adjuvan atau neoadjuvan. Secara arti adjuvan itu sebagai terapi tambahan, ya. Jadi radiasi di sini sifatnya sebagai terapi tambahan setelah dilakukan terapi utama. Itu misalnya terapi utama adalah pembedahan atau kemoterapi, selanjutnya dilakukan radiasi setelahnya. Contoh yang paling sering dilakukan adalah pada penyinaran atau radiasi karsinoma payudara atau CA mame, di mana dilakukan operasi terlebih dahulu, bisa lumpektomi atau mastektomi. Setelah itu dilakukan radioterapi sebagai adjuvan. Lalu ada juga tujuan neoadjuvan. Berbalik dengan adjuvan, kalau neoadjuvan ini dilakukan sebelum terapi utama. Jadi radiasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan terapi utama seperti pembedahan. Gitu. Salah satu contohnya adalah pada kanker rektum atau CA kolorektal stadium 3 misalnya, di mana di sana kita lakukan radiasi terlebih dahulu, lalu setelahnya dilakukan operasi. Tujuannya supaya dokter bedah nantinya ketika melakukan operasi lebih mudah karena mungkin tumornya sudah lebih kecil, atau untuk mengurangi terjadinya mikrometastasis pada area sekitar operasi. Lalu indikasi terakhir dari suatu terapi radiasi adalah sebagai terapi paliatif. Jadi paliatif itu sesuai namanya adalah terapi yang dilakukan untuk mengurangi gejala yang ada pada pasien kanker. Tujuannya adalah salah satunya meningkatkan kualitas hidupnya. Lalu kapan dilakukan? Ya biasanya pada pasien dengan gejala yang berat dan membutuhkan terapi segera, atau pada kanker yang sudah stadium lanjut. Salah satu contohnya adalah pada kanker payudara yang mengalami metastasis ke tulang, di mana pasien merasakan nyeri. Kita perlu lakukan paliasi dengan penyinaran pada tulang yang nyeri tersebut. Atau pada kasus perdarahan tumor, karena tumor cukup besar dan berdarah, kita lakukan radiasi segera untuk mengurangi perdarahan yang terjadi. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, peran radioterapi makin luas. Tidak hanya digunakan untuk terapi malignansi atau kanker, tapi juga bisa ditujukan untuk terapi pada tumor-tumor jinak. Terutama tumor-tumor jinak di bagian otak yang susah dijangkau oleh pembedahan. Salah satu contohnya adalah pada meningioma, pada nervus optik atau sphenoid, kemudian vestibular schwannoma di dekat brainstem, kemudian arteri venous malformation yang letaknya sulit dijangkau pembedahan. Tumor-tumor tersebut sebenarnya tumor jinak, namun karena sulit dijangkau pembedahan, radiasi bisa diberikan untuk mengeradikasi tumor jinak tersebut dengan dosis yang sangat tinggi. Nah, teknik tersebut dinamakan dengan teknik stereotactic radiosurgery. Radiasi untuk pasien kanker itu pada umumnya diberikan dalam dosis terbagi atau disebut vaksinasi. Nah, itu tergantung dari jenis tumor maupun tujuan radiasinya. Vaksinasi yang lazim diberikan adalah vaksinasi konvensional, itu yang pada umumnya.
di mana pasien diberikan pada dosis terbagi itu antara 1,8 sampai 2 gray per harinya. Nah, ini diberikan 5 kali dalam seminggu. Sebagai contoh adalah penyinaran definitif pada kanker nasofaring, itu dosis totalnya harus dicapai 70 gray. Itu bisa diberikan dalam 33 kali atau 35 kali atau fraksi. Biasanya disebutkan sebagai 35 kali 2 gray misalnya seperti itu. Atau pada radiasi adjuvan pada kanker payudara yang sudah dimastektomi atau yang sudah di simple mastektomi ataupun pada BCT, itu diberikan dosis total antara 50 sampai 60 gray juga terbagi. Jadi bisa disebutkan sebagai misalnya 25 atau 30 kali 2 gray. Pola vaksinasi yang berikutnya atau yang kedua adalah tadi kan konvensional ya. Yang ini adalah hipofraksinasi, di mana pasien itu diberikan dosis radiasi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Tapi di sini karena lebih pendek, dosisnya diberikan lebih tinggi per fraksinya. Fraksi yang diberikan umumnya itu bisa 1, 2, 3, biasanya sih 5 sampai 15 kali pemberian. Nah, dosisnya itu di antara ya. Tadi kan 1,8 sampai 2 gray. Kalau sekarang ini untuk yang hipofraksi 2,5 sampai 8 gray. Nah, ini diberikan pada kasus-kasus paliatif. Pemberiannya cukup singkat sehingga tidak membebani pasien, sesuai dengan maksudnya adalah paliatif radiasi. Sebagai contoh, radiasi nyeri karena metastasis tulang atau kasus pendarahan itu bisa diberikan dosis 10 kali 3 gray atau 5 kali 4 gray. Nah, pola vaksinasi yang berikutnya lagi adalah hipervaksinasi. Hipervaksinasi ini dalam satu hari pasien diberikan radiasi dalam 2 kali dalam sehari. Tapi ada juga yang disebut sebagai accelerated vaccination, di mana radiasinya diberikan 6 kali seminggu, karena kebiasaannya adalah atau yang konvensional itu maupun yang hipervraksi itu atau hipervraksi itu diberikan dalam waktu 5 kali ya, atau Senin sampai Jumat. Nah, pada accelerated ini 6 kali. Jadi hari Sabtunya ikut diberikan radiasi. Bagaimana proses pemantauan pasien selama menjalani terapi radiasi? Nah, selama menjalani rangkaian vaksinasi radiasi ini, pasien akan berkonsultasi dengan dokter yang memegang radioterapi. Konsultasi ini biasanya dilakukan itu setiap selesai 5 fraksi pada umumnya. Kalau pasien dalam keadaan umum baik, lebih pun juga nggak apa-apa. Nah, dalam hal ini dokter akan memeriksa kondisi klinis maupun laboratorisnya pasien tersebut untuk melihat apakah ada parameter-parameter yang perlu dikoreksi. Misalnya, apakah kadar Hb-nya rendah atau kurang untuk menjalani radiasi ini dan perlu dikoreksi dengan transfusi untuk melihat respon awal radioterapinya seperti apa, ataupun untuk mengobati keluhan atau efek samping yang kadang muncul pada pasien-pasien yang sedang menjalani radioterapi tersebut. Radiasi ini sifatnya adalah membasmi sel kanker. Tapi selain itu juga dapat memiliki efek samping pada organ-organ
yang terlewati oleh sinar radiasi tadi. Kebanyakan efek radiasi itu sifatnya adalah lokal karena sinar itu disinarkan ke organ yang dituju atau juga beredar di sekitar area target radiasi. Misal ya, pada pasien penyinaran pada kanker payudara itu akan menimbulkan efek dermatitis pada kulit dinding dada, kulit di aksila atau leher bagian bawah, pokoknya di mana yang terkena sinar radiasi tadi sesuai dengan area penyinaran. Terkadang efek radiasi itu juga bisa sistemik. Salah satu contohnya adalah penyinaran pada regiopelvis misalnya. Karena pada kanker serviks itu area yang disinar adalah mengenai tulang-tulang pipih pelvis yang sifatnya adalah hematopoietik. Nah, kadang muncul efek samping seperti anemia, leukopenia, atau trombositopenia. Berdasarkan waktunya, efek samping radiasi bisa bersifat efek akut atau efek lanjut. Efek akut itu muncul dalam hitungan hari sampai kurang dari 6 bulan selama pasca radiasi. Seperti misalnya desquamasi, dermatitis, hiperpigmentasi, stomatitis, efek-efek yang biasanya muncul secara cepat. Sementara kalau efek lanjut itu munculnya adalah lebih dari 6 bulan setelah radiasi. Contohnya adalah neuropati, fibrosis paru, proktitis kronis, dan lain-lain. Setelah menjalani seluruh rangkaian vaksinasi radiasi ini, pasien akan diminta untuk menjalani beberapa kali kontrol ke dokter. Secara umum, itu follow up bisa dilakukan mulai dari 2 minggu atau 1 bulan pasca radiasi, tergantung kasus ya. Kemudian bisa per 3 bulan pada tahun pertama, atau bisa juga langsung 6 bulan, tergantung kasus juga. Bila kondisi pasien ini terkontrol, bisa diperpanjang, bisa sampai per 6 bulan maupun per 1 tahunan pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu pengobatan kanker itu dengan menggunakan yang namanya radiasi. Radiasi pengion di sini tujuannya adalah untuk merusak jaringan sel kanker ya sebanyak mungkin dengan memperhatikan jaringan sehat di sekitarnya. Dalam hal ini kita menggunakan suatu alat namanya linear accelerator. Nah, linear accelerator adalah suatu alat yang memproduksi yang namanya sinar elektron dan sinar foton dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang tinggi, yaitu berkisar antara 10⁻³ sampai dengan 10⁻⁴ MHz. Energi elektron yang dihasilkan itu berkisar antara 4 MeV sampai dengan 25 MeV. Hal ini sesuai dengan atau bisa digunakan untuk tumor baik dari permukaan maupun tumor yang berada jauh dari permukaan. Ada beberapa sistem dalam penggunaan LINAC di sini ya untuk memproduksi elektron. Ada sistem injeksi ya, kemudian sistem beam kolimasi, kemudian beam transport, dan ada beberapa sistem lain untuk menghasilkan suatu berkas radiasi sumber elektron ataupun foton. Dalam hal ini penggunaan supply power untuk listrik itu sangat penting sekali ya di sini, karena kenapa? Energi yang dihasilkan itu berdasarkan dari supply power listrik, yaitu kita menggunakan DC di sini ya, di mana power listrik DC tersebut akan dimodulator ya, masuk ke modulator menghasilkan yang namanya pulsa-pulsa listrik tegangan tinggi. Nah, pulsa-pulsa listrik tegangan tinggi ini
akan dihantarkan masuk ke dalam magnetron atau klistron dan elektron gun, yang mana kemudian dari hantaran listrik itu di magnetron atau di klistron akan mengubah menjadi pulsa-pulsa gelombang mikro. Gelombang-gelombang mikro yang dihasilkan dari magnetron atau klistron ya kemudian diinjeksikan ke tabung akselerasi ya atau akselerator melalui wavegate ya, kita katakan sistem wavegate. Nah, di sini kemudian bersamaan dengan itu elektron yang dihasilkan dari elektron gun kemudian juga diinjeksikan ke dalam tabung-tabung tabung akselerator tersebut atau wavegate. Nah, di situ kemudian akan kemudian untuk dilakukan pemercepat elektron. Nah, elektron yang dihasilkan sekitar energi 50 kilo elektron volt itu kemudian berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik yang ada di dalamnya, sehingga akan menghasilkan suatu energi, karena dipercepat akan menghasilkan suatu energi elektron dengan energi yang sangat tinggi di sini. Nah, kemudian dari energi yang tinggi berkas elektron itu kemudian keluar kita bisa digunakan ya, keluar dari berkas kolimasi bisa langsung digunakan untuk treatment atau pengobatan kanker untuk tumor-tumor atau kanker yang berada agak permukaan tubuh. Untuk menghasilkan radiasi foton itu harus melalui suatu proses, yaitu dari elektron harus ditembakkan menuju target, yang mana target ini namanya target flattening foil atau target flattening filter di sini ya, untuk menghasilkan suatu bersal foton. Nah, beda dengan elektron, kalau foton ini bisa digunakan untuk tumor-tumor yang letaknya jauh di dalam tubuh di sini. Nah, berapa ukuran dan besar daripada berkas radiasi yang dikeluarkan oleh oleh suatu alat LINEC ini ada beberapa, yaitu tentang yang kita katakan beam kolimator. Nah, di sini ada yang namanya beam kolimator untuk yang primer dan ada yang sekunder. Nah, beam yang dikatakan beam kolimator yang primer adalah kita katakan adalah seperti diafragma. Jadi besarannya tetap, yaitu ukurannya 40 kali 40 cm. Sedangkan kalau untuk yang sekundari itu tergantung daripada besar targetnya. Itu langsung digunakan untuk treatment. Sebelum pasien menjalani proses radioterapi, pasien yang dirujuk ke radioterapi akan menjalankan beberapa proses persiapan sampai dengan radioterapi. Proses yang pertama adalah konsultasi kepada dokter radioterapi atau dokter onkologi radiasi. Pasien yang dirujuk ke polionkologi radiasi atau poliradioterapi, pasien itu akan dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan penunjang biasanya terdiri dari pemeriksaan imaging maupun pemeriksaan PA. Apabila terdapat indikasi radiasi, maka pasien akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses CT simulator. Proses selanjutnya adalah proses CT simulator. Di Sarjito, proses simulasi ini digunakan CT scan yang didesain khusus untuk radioterapi, di mana CT scan ini dia menggunakan sinar laser dan flat Scotch table, sehingga hasil dari CT simulator ini akan berfungsi untuk contouring atau penentuan target oleh dokter serta penentuan dosis terapi dari pasien. Radioterapi adalah proses yang sangat presisi, sehingga perhitungan dosis juga harus dilakukan secara presisi. Setelah tahap yang sebelumnya, yaitu tahap simulasi, maka dokter akan melakukan contouring, di mana target pasien, target tumor akan digambar
beserta kemungkinan-kemungkinan penyebarannya, serta juga akan kita gambar atau kita kontur organ-organ yang mungkin terkena efek dari radiasi. Sehingga dalam proses ini dokter akan menentukan target dan menentukan dosis. Dalam proses ini juga teknik dari radioterapi, dari alat itu akan kita putuskan apakah menggunakan teknik canggih atau teknik sederhana. Tahap yang keempat adalah tahap perhitungan dosis. Jadi setelah dilakukan contouring oleh dokter, hasil kontur tersebut akan kita serahkan ke proses selanjutnya untuk dilakukan perhitungan dosis dan target dari pasien. Proses ini dilakukan oleh fisika medis sesuai dengan instruksi atau resep yang dilakukan oleh dokter. Hasil perhitungan dari fisika medis setelah itu akan dimintai persetujuan oleh dokter. Jadi ketika dokter sudah meng-ACC dari perhitungan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah melakukan quality control dan verifikasi. Tahap yang keenam atau tahap yang terakhir adalah eksekusi penyinaran atau radioterapi sendiri. Proses ini dimulai dari sejak verifikasi dari radioterapi technician. Setelah itu pasien akan diposisikan sesuai dengan yang dilakukan di CT simulator. Setelah itu, pasien akan dilakukan penyinaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan di TPS sebelumnya. Penyinaran ini berlangsung biasanya antara 2 sampai dengan 20 menit, bergantung dengan teknik radiasi dan alat yang digunakan. Demikianlah tahap radioterapi secara lengkap dilakukan.